Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fatur dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2022 dengan NIM 22 garing 4937754 garing TK garing 54108. Sudahkah Anda merenung hari ini? Akankah bumi ini akan mengalami kehabisan energi? Akankah tidak ada lagi kehidupan di dunia ini? Atau akankah semua akan musnah? Ya, itu semua akan terjadi. Energi fosil yang persediaannya semakin menipis dan mengharuskan kita untuk mencari solusi energi baru terbarukan. Apakah di situasi ini kita hanya berdiam diri, seolah tak mengerti dan tak peduli? Lalu, apa itu EBT? EBT atau energi baru terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal dari alam yang mampu digunakan dengan bebas dan diperbarui terus-menerus serta tidak terbatas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai efisiensi dan efektivitas pembangkit listrik tenaga air terhadap kualitas listrik yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu sendiri didominasi oleh perairan yang mana kesempatan inilah yang menjadi potensi untuk energi listrik melimpah. Potensi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Indonesia diperkirakan sebesar 75.000 megawatt dan pembangkit listrik tenaga mini atau makro sebesar 7.572 yang merupakan aset yang mana kita harus mampu memanfaatkan dengan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Dari potensi tersebut, hanya sekitar 10% yang telah mampu dikembangkan di Indonesia, atau sekitar 62 PLTA yang sudah terbangun di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa PLTA itu memiliki kerja yang berbeda dengan pembangkit listrik tenaga yang lain, yang mana PLTA ini memanfaatkan air ataupun debit yang bergerak pada suatu tempat, yang mana pergerakan inilah yang akan menjadi energi listrik itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi arus ataupun semakin tinggi debit yang ada dalam sebuah aliran, maka energi listrik yang akan dihasilkan itu semakin besar. Sebagai contohnya yaitu di pabrik-pabrik, di mana air yang ada di pabrik itu dialir atau air mengalir melalui pipa yang kemudian memutar pilah di turbin. Kemudian gilirannya itu memutar generator yang pada akhirnya akan menghasilkan energi listrik yang dimanfaatkan untuk sebuah proyek ataupun pabrik itu sendiri. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa PLTA itu memiliki dampak yang luar biasa di Indonesia. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari PLTA itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan dari PLTA yang membedakan dengan pembangkit listrik tenaga yang lain. Yang pertama, PLTA lebih cepat dalam merespon beban kebutuhan listrik. Ya, itu selinier dengan debit yang dihasilkan tadi. Semakin besar debit yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula energi yang akan dihasilkan. Yang kedua, PLTA merupakan energi ramah lingkungan yang bebas energi, emisi karbon, kemudian juga yang menjadi efek dari rumah kaca. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa PLTA itu digerakkan oleh air, yang mana debit itu tadi yang memengaruhi pergerakan. Tidak ada bahan-bahan lain yang dapat menjadi penyebab efek rumah kaca. Oleh sebab itu dapat dikatakan sebagai energi yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu PLTA menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan energi yang lain. Ya, selinier dengan semakin besarnya debit ataupun aliran air yang dihasilkan, maka semakin besar pula energi yang akan dihasilkan. Di sisi lain, PLTA juga memiliki dampak negatif ataupun kekurangan dari pembangkit listrik tenaga yang lain. Yang pertama terkait dengan biaya pembangunan yang cukup besar.
Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membuat PLTA diperlukan bendungan ataupun sungai yang mampu untuk menggerakkan turbin itu sendiri. Contohnya dalam setiap pembuatan bendungan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Eh, Bisa dibilang cukup banyak triliunan, yang mana pertama bisa untuk keperluan pembuatan bendungan, yang kedua juga alatnya, kemudian juga perawatannya, dan masih banyak yang lain. Sehingga bisa dikatakan untuk pembangunan PLTA itu memerlukan biaya yang cukup. Yang kedua, yaitu dengan biaya yang cukup mahal, tentunya pembangunan PLTA ini memerlukan tempat yang cukup luas juga. Ya, karena dengan seperti debit yang dihasilkan besar juga harus sebanding dengan area yang diperlukan. Seperti misalnya di pegunungan ataupun di daerah dataran rendah itu juga bisa sih. Kemudian yang ketiga yaitu ekosistem setempat terganggu karena pembuatan danau. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kebanyakan PLTA dibangun di perbukitan ataupun di dataran tinggi. Hal ini dikarenakan karena biaya serta effort yang dilakukan untuk membangun bendungan itu lebih sedikit karena hanya membendung saja, tidak yang harus membendung dari segala sisi. Yang mana di perbukitan itu kita hanya mengambil dua sisi dan dua sisi lagi itu yang dikerjakan untuk membendung gitu. Nah, mengapa ekosistem setempat terganggu? Yang pertama karena uh, hutan yang tadinya sebagai tempat satwa liar itu dimanfaatkan sebagai danau ataupun bendungan itu menyebabkan satwa-satwa liar ataupun pohon-pohon itu mengalami kehilangan habitat sehingga mereka tidak bisa melakukan perkembangbiakan dengan baik dan benar. Selain itu juga manusia mengalami kehilangan tempat untuk bercocok tanam seperti ladang, kemudian juga hutan dan masih banyak lagi. Oke, efektivitas pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Sudahkah PLTU ini efektif dimanfaatkan energinya untuk menghasilkan energi listrik? Oke, seperti yang kita ketahui bahwa energi listrik dari PLTA ini lebih bersih dan tidak menjadi penyebab emisi karbon karena itu tadi tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menyebabkan ataupun merusak emisi karbon. Selain itu juga kapasitas produksi ini lebih besar dibandingkan dengan tenaga pembangkit listrik lainnya. Selain itu juga teknologinya juga di Indonesia dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Selain itu juga umur pembangkit listrik tenaga air ini cukup lama dengan kisaran 50 sampai 100 tahun. Selain itu juga PLTA ini dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk rekreasi, kemudian juga untuk mata pencarian nelayan. Selain itu juga untuk menarik wisatawan yang mampu em, menambah omset untuk kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya efisiensi pembangkit listrik tenaga air terhadap kualitas listrik yang dihasilkan. Saat ini di Indonesia itu sedang diupayakan untuk meningkatkan ketahanan energi untuk mendukung SDGs ataupun pembangunan berkelanjutan. Yang mana Menteri ESDM itu mendorong untuk percepatan pembangunan energi baru terbarukan. Salah satunya PLTA. PLTA merupakan salah satu bisa dibilang energi yang total keseluruhannya itu paling besar dibandingkan energi yang lain. Oleh karena itu sangat dimanfaatkan banget sama pemerintah dan bisa dibilang saat ini baru 10% saja yang mampu dimanfaatkan oleh pemerintah. Oleh karena itu masih ada 90% lagi yang harus dikejar untuk mampu keluar dari energi fosil yang sebentar lagi bisa dibilang sudah habis dan tidak bisa diperbarui lagi. Oke, melalui presentasi kali ini dapat kita simpulkan bahwa permintaan energi itu seiring meningkat dengan pertumbuhan penduduk juga.
ketika sebuah populasi penduduk meningkat, maka energi yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Salah satu energi baru terbarukan yang berpotensi untuk terus dikembangkan yaitu PLTA, yang mana memiliki keunggulan di beberapa aspek yang perlu difokuskan untuk mengganti peran energi fosil sebagai energi tenaga listrik agar tercipta lingkungan yang bersih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.